Topik 1. Demonstrasi kontekstual, pembelajaran berdiferensiasi, kelompok PPLSMKN 2 Tegal. Dosen pengampu, Ahmadi, SPD, MC. PPG Prajabatan Gelombang 12024 UNIVERSITAS Pancasakti Tegal. Anggota kelompok: Firmansyah, Kamelia Prisnianti, Kismuna Madini, Sekar Dewi Oktiana, Sri Indah Mamrohatun, Tri Rizkyati Ananda Wairi Putri. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Marlina tahun 2019, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat dan preferensi belajar peserta didik, kepedulian pada peserta didik dalam memperhatikan kekuatan dan kebutuhan peserta didik menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran berdiferensiasi menurut Harona tahun 2021. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu upaya memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan potensi. Upaya yang dilakukan tanpa menyamaratakan perbedaan potensi dan kompetensi, sehingga tujuan pembelajaran dapat terpenuhi dengan baik. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, pendidik memerlukan tindakan yang tepat karena pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau aktivitas yang berbeda pada setiap peserta didik. contoh keragaman anak di kelas. Anak B berasal dan keluarga berkecukupan yang dapat membantu meningkatkan potensinya. Namun hanya tinggal bersama ibunya. La memiliki kemampuan dalam aspek kognitif yakni dapat memahami atau belajar berhitung dengan cepat. Anak B juga memiliki hewan peliharaan dan sangat sayang pada hewan peliharaannya. La juga membantu ibunya membersihkan kandang hewan peliharaannya. Namun ketika pembelajaran olahraga, anak A merasa kesal dan malas karena ia tidak suka untuk bergerak kasar seperti berlari. La juga hanya berinteraksi dengan beberapa teman dan ibunya saja. Karakteristik anak B sejalan dengan teori sistem ekologi. Anak B tinggal bersama ibunya, memiliki kecerdasan logis matematis dan naturalis, serta membutuhkan bantuan orang lain atau zone proximal development. Bumi adalah seorang anak yang jago dan pandai dalam pelajaran bahasa Inggris. Setiap ada perlombaan pidato, Bumi selalu mendapatkan juara. Bumi juga pandai dalam olahraga, dengan beberapa macam olahraga bisa dia kuasai dengan baik. Akan tetapi, meski pandai dan jago dalam pelajaran bahasa Inggris dan olahraga, Bumi tidak begitu pandai dalam menguasai mata pelajaran matematika. Alasannya, menurutnya banyak rumus-rumus yang harus ia kuasai, sehingga Bumi tidak begitu suka dengan mata pelajaran matematika. Berbeda halnya dengan Mentari, yang sangat menyukai mata pelajaran matematika, karena menurutnya, pelajaran matematika adalah pelajaran yang seru dan menyenangkan. Mentari hampir selalu unggul dalam mata pelajaran matematika. Selain itu, Mentari juga jago dalam memainkan alat musik berupa piano dan biola. Selanjutnya, teman dari Bumi dan Mentari, namanya Senja, sangat menyukai mata pelajaran kesenian. Senja sangat piawai dalam memainkan banyak alat musik, bahkan dapat dengan mudah menciptakan lagu sendiri. Teori pendukung meliputi sistem ekologi, multiple intelligence, CPD, dan learning modality. Sistem ekologi. Menurut sistem ekologi, peserta didik mempunyai latar belakang lingkungan yang berbeda-beda, baik dari lingkungan keluarga, strata ekonomi, pandangan tentang sesuatu, serta lingkungan orang-orang yang biasa berinteraksi dengan peserta didik tersebut. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Multiple Intelligence, kecerdasan ganda, Howard Gardner. Teori tentang multiple intelligence atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner 1993
seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Gardner mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa inteligensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang yang tertutup dan hanya konsentrasi pada soal itu tanpa ada gangguan dari lingkungan luar. Zona of Proximal Development. ZPD adalah jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan peserta didik. Zone of Proximal Development, ZPD, adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Learning modality, perbedaan peserta didik dalam pembelajaran, juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar, yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Learning modalities dibagi menjadi 3, yaitu visual, auditory, kinestetik. Terima kasih telah menonton video ini.